Untuk yang backhand, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau share lagi ke kalian tentang bagaimana cara melangkah ke kanan dan ke kiri. Saya sering betul itu kalau lihat teman-teman yang masih baru dalam main bulu tangkis, dia itu tidak melakukan langkah dengan baik. Akan tetapi dia itu melakukan lari dalam mengejar bola. Jadi bola di sebelah kiri, dia lari ke kanan. Mungkin itu bisa kembali, tapi tidak maksimal. Jadi saya mau kasih tahu kalian melangkah ke kiri dan ke kanan ini agar pengambilan bola kalian itu lebih maksimal. Nah, jadi langkah ini sangat penting dalam permainan bulu tangkis karena dia itu bisa mengalahkan kecepatan lari dalam menjemput bola yang jauh di jangkauan kita. Nah, jadi kalau teman-teman pemula yang biasanya lari, ini pemula ya, kalau sudah lari, dia itu badannya bergetar. Jadi dia itu kalau mengambil bola, raketnya tidak maksimal, kadang kena besi. Nah, itu juga salah satu faktor-faktor yang sering terjadi kalau pemain-pemain pemula, kena besinya, nggak pas di sweet spotnya, posisi yang paling enak kena bolanya, karena dia dalam langkahnya tidak tenang, dia lari, jadi dia mendapatkan getaran. Jadi getar dari kaki, getar di badan, getar di tangan, getar sampai di kepala raket. Nah, jadi dia pas mukul tidak maksimal. Nah, jadi kalau kita melangkah, kita itu bisa lebih tenang, sehingga posisi raket dengan shuttlecock bisa lebih tepat, dan kita bisa menempatkan bola dimanapun yang kita inginkan. Nah, jadi mungkin teman-teman pemula sampai berpikir, saya sudah mau mukul ke belakang sana, tapi bolanya itu cuman jatuh di depan net aja, nyangkut di net. Padahal saya sudah berusaha dengan maksimal menggunakan tenaga. Nah, disinilah pentingnya yang namanya langkah. Jadi, untuk bola yang dekat, langsung kita bahas ya. Untuk bola yang dekat, kita itu sudah bisa menjangkaunya. Ini sudah seperti ini aja, kita itu sudah bisa menjangkau bola-bola yang ada di daerah sini. Nah, untuk yang di garis-garis belakang, garis luar maksud saya, jadi kita bisa melakukan 2 kali langkah. Jadi 2 kali langkah kita bisa mendapatkan bola yang paling jauh. Kalau kita melewati sampai 3 langkah, bola itu sudah out. Nah, jadi bagaimana caranya? Seperti ini ya. Nah, ini kita harus sering melakukan namanya lompatan kecil untuk membuat badan kita lebih ringan untuk bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kita tidak melakukan lompatan ringan seperti ini, kita agak kesulitan untuk mengambil. Kita akan sedikit lebih lambat daripada kita melakukan seperti ini. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu langkahnya ya. Untuk sebelah kanan, seperti ini. Saya detailnya lagi. Kita harus sedikit begini. Nah, baru begini. Nah, ini ya. Kaki seperti ini. Kita harus melihat arah bola. Seperti ini. Nah, kaki juga, lutut tidak boleh melebihi ujung kaki. Karena ini dapat menyebabkan cedera di bagian lutut. Jadi, dalam mengambil bola jangan sampai seperti ini betul. Karena di sini bakal sakit. Nah, jadi usahakan jempol kaki selalu berada di depan dibanding lutut. Seperti ini. Jadi lutut itu sudah tidak boleh terlalu jauh seperti ini. Karena ini dapat menghancurkan lutut teman-teman yang baru main, sudah mulai bagus mainnya, lututnya yang KO. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus sedikit melakukan loncatan, dan 1, 2 di sini sudah mendapatkan kotak keluar. Kalau saya lebih cepatnya, lebih malahan bisa lebih seperti itu. Untuk yang di bagian backhand,
kita harus satu dulu, baru kita mengambil dan memukul. Ini juga tips buat teman-teman yang menonton video ini. Kita harus memaksimalkan posisi langkah dulu, baru memukul bola. Jangan posisi masih bergetar begini, kita sudah memukul bola. Itu sering banget dilakukan oleh pemula, karena dia tidak tenang. Bola itu sebenarnya tidak laju, kita hanya mendengar suaranya, jadi seolah-olah bola itu laju. Jadi kita harus bisa melihat bolanya. Bolanya datang, kita harus sudah siap duluan. Kaki sudah kuat posisinya. Kalau kaki sudah kuat posisinya, sudah perasaan sudah pas semuanya, baru mengayunkan raket. Kalau masih begini-begini, masih melangkah, kita tidak bisa memaksimalkan bola pada raket. Nah, itu ya. Jadi saya contohkan lagi, untuk mengambil bola yang dekat aja, bisa kita melakukan satu kali seperti ini. Untuk kiri, gitu ya. Nah, untuk yang di kotak luar, kita lakukan. Nah, ini juga untuk memaksimalkan ketenangan dalam tidak mendapatkan getaran sehingga sampai tangan, kita harus menarik sedikit ini. Yang di belakang harus ngikut seperti ini. Nah, biar tumpuan kita tidak sepenuhnya lari ke bagian depan. Jadi ini harus diikutkan sedikit. Dia akan menahan beban badan kita yang menekan di tumpuan lutut kanan kita. Seperti itu ya. Ini. Jadi ini seperti itu. Untuk di kiri, jadi yang belakang harus ikut terus. Jadi kaki yang di belakang harus menyeret seperti ini. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin untuk footwork atau shadow atau langkah yang ke kiri dan ke kanan itu mungkin hanya sekedar itu aja. Semoga teman-teman bisa yang pemula ini melakukan latihan-latihan rutin dalam melakukan pergerakan. Jadi tips-tipsnya itu kita harus sedikit melakukan lompatan kecil dan kita harus harus tenang lagi. Itu ya kanannya ya. Itu. Untuk yang backhand, oke. Jadi contohnya sudah dicontohkan juga. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya sehingga pukulan teman-teman juga semakin maksimal. Dan itu aja video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.